Selamat pagi, Bapak dan Ibu, kelas dewasa pria dan wanita senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jakarta. Saya percaya bahwa Tuhan tetap dan terus mengasihi kita, dan kita berada dalam kesehatan yang berasal dari Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita senantiasa juga menikmati damai sejahtera Kristus dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau terus menyertai kami. Engkau memberikan kami kesehatan dan sukacita serta damai dari Kristus kami nikmati. Bapa, saat ini kami dengan penuh kerinduan mau belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi peserta sekolah minggu yang dewasa dalam Kristus. Dan kami mau belajar pada pagi hari ini, salah satu ciri dewasa di dalam Kristus adalah kami memiliki keyakinan yang kokoh bahwa tidak ada Injil lain selain yang dikatakan di dalam Alkitab. Terima kasih Bapak, kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, pelajaran kita memakai buku yang baru berjudul Dewasa dalam Kristus, dan selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang hal-hal yang dikatakan dalam Alkitab yang membuat kita bertumbuh dewasa dalam Kristus. Pelajaran yang pertama hari ini, kita akan belajar untuk menjadi dewasa dalam Kristus dengan cara mengenal satu-satunya Injil yang benar. Dan firman Tuhan itu terdapat dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Mari membuka Alkitab kita masing-masing dan kita membacanya bersama-sama dengan cara bersuara. Mari kita akan membaca Alkitab. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Baik, untuk mempelajari tentang mengenal satu-satunya Injil yang benar, saya ingin membawa Bapak Ibu untuk memahami dan memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Mari kita melihat. Kita perlu menjadi orang percaya yang kokoh di dalam Tuhan dan memiliki keyakinan yang kokoh di dalam firman Tuhan. Kita bisa menghasilkan hidup yang seperti itu kalau kita ada di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan serta mengasihi rumah Tuhan atau gereja. Dari mana saya bisa menyimpulkan hal seperti itu? Dari Alkitab. Pemazmur menuliskan bagi Bapak, Ibu, dan saya, mereka yang ditanam di bait Tuhan, jadi hidupnya mengasihi Tuhan dan senantiasa mengasihi rumah Tuhan dan ada di dalam rumah Tuhan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rumah Tuhan, itu dikatakan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mazmur 92 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dalam ayat itu ada kata bertunas dan berbuah. Ada suatu pertumbuhan yang terjadi, ya, dan ada hasil yang nyata, berbuah.
di dalam Tuhan dan dalam gerejanya. Saya sejak kecil sudah dibawa ke gereja untuk mengikuti sekolah minggu. Lalu kemudian saya mulai mengikuti kegiatan gereja yang lain seperti jam doa. Memang waktu itu saya agak takut karena di kebiasaan jam doa dari dulu sampai sekarang di gereja baptis itu diminta peserta jam doa mendoakan pokok-pokok doa yang dibagikan ya. Jadi ketika saat pembagian pokok doa saya biasanya menundukkan kepala saya supaya tidak terlihat dan diminta untuk berdoa karena takut ya. Tetapi kemudian saya bertumbuh ya. Saya bertumbuh menjadi remaja yang hidup di dalam gereja, ikut dalam persekutuan kaum muda, lalu terus bertumbuh menjadi murid sekolah minggu ya. Dan kemudian bertumbuh dari seorang murid menjadi guru sekolah minggu dan pendeta ya. Kemudian juga saya bertumbuh dari orang yang takut diminta untuk berdoa menjadi orang yang senang kalau diminta untuk berdoa, bahkan mendoakan apapun juga orang yang membutuhkan, saya senang. Dan saya ingin terus bertumbuh dan kokoh di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya. Dan saya juga ingin bertumbuh dalam keyakinan mengenai satu-satunya Injil yang benar, seperti yang tertulis di dalam Alkitab kita. Di luar Alkitab kita tidak ada Injil, ya, tidak ada Injil yang lain. Nah pagi ini firman Tuhan akan membicarakan supaya kita mengenal satu-satunya Injil dan kita menjadi kokoh di dalamnya. Kita akan melihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Baik, bagian pertama, supaya kita mengenal Injil satu-satunya, kita melihat Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7a. Di situ ada persoalan orang Kristen Galatia. Mereka berbalik dari Injil ke Injil lain. Dari kebenaran menuju kepada kepalsuan. Ada banyak usaha yang dilakukan oleh orang yang tidak mengasihi Tuhan untuk memperlemah Injil atau cerita berita tentang Yesus Kristus adalah juru selamat Tuhan bagi setiap manusia. Bahkan sejak para rasul masih hidup pun sudah ada berita atau cerita tentang Yesus yang beredar, dan ada banyak juga cerita-cerita yang tidak benar. Oleh sebab itu Lukas menuliskan Injilnya, dan dia mengatakan bahwa dia menulis Injil itu supaya orang-orang mengetahui Injil yang benar. Theophilus yang mulia, Injil Lukas pasal 1. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Dan dia mengatakan bahwa karena itu ketika aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Lukas ingin menulis sesuai dengan bimbingan Roh Kudus Injil yang benar, dan dia menuliskan menjadi kitab Injil Lukas. Nah, jemaat-jemaat di Galatia itu sekarang wilayah Turki, mendapat surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 53 sampai tahun 56. Saat itu rupanya ada orang-orang Yahudi yang datang ke Galatia kepada jemaat Kristen di Galatia, dan mereka ingin meyahudikan seluruh jemaat. Mereka ini disebut golongan Yudais. Mereka berpendapat bahwa keselamatan itu diperoleh dengan mentaati hukum Taurat. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi dan telah menjadi Kristen terlebih dahulu harus menjadi Yahudi, atau istilahnya itu proselit ya. Misalnya ada orang yang bukan Yahudi lalu dia ingin menjadi orang Kristen seperti orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, lalu dia harus meyahudikan dirinya dengan cara proselit ya, disunat atau dibaptiskan menurut tradisi orang Yahudi.
Dan mereka harus mentaati segala hukum Taurat dalam kitab suci orang-orang Yahudi. Nah, itu berita yang beredar. Sayang sekali, jemaat di Galatia menjadi begitu mudah menerima ajaran ini. Sehingga Rasul Paulus menuliskan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil." Galatia 1 ayat 6 sampai 7a. Jemaat Galatia mulai berbalik dari Injil ke Injil lain. Firman Tuhan memberitahu kepada kita penyebab banyak orang tidak kuat dalam kebenaran Injil. Kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Mereka lemah dalam ajaran Tuhan dan mereka tidak mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati hingga menjadi lekas berbalik daripada Tuhan. Bapak dan Ibu, mari kita mendiskusikan bersama supaya kita tidak berbalik dari Injil ke Injil lain. Kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama dengan orang-orang Kristen di Galatia. Coba jawab pertanyaan ini bersama-sama. Pada masa kini, apakah yang dapat membuat orang Kristen berbalik dari Injil kepada Injil lain? Atau dalam arti yang bukan Injil, tapi dipercaya sebagai Injil oleh orang Kristen. Saya perlu memberitahu ada banyak buku-buku yang diterbitkan bahkan dalam bahasa Indonesia yang bisa memperlemah iman kita dan juga pengetahuan kita akan kebenaran Alkitab. Buku-buku itu ada bahkan ditulis Injil Barnabas, Injil Maria Magdalena, yang pasti bukan Injil. Tetapi ada banyak orang memang berusaha untuk memperlemah iman kita dan keyakinan kita akan Alkitab. Lalu zaman sekarang juga begitu mudahnya orang membuka tayangan-tayangan yang disiarkan, baik melalui online ataupun yang sudah ada di dalam YouTube. Di situ ada banyak sekali ajaran-ajaran yang benar tentang Alkitab, juga ada banyak sekali ajaran-ajaran yang salah dan memperlemah tentang keyakinan orang-orang Kristen akan Tuhan dan firman Tuhan. Jadi perlu berhati-hati. Ya, ini bisa membuat orang Kristen berbalik dari Injil yang benar kepada Injil lain yang tidak benar itu. Itu yang bisa membuat orang Kristen berbalik. Yang kedua, sebutkan contoh ajaran yang berasal dari Injil lain. Ya, terus terang, ya, ada banyak orang yang berkata bahwa semua orang di dunia ini menuju kepada surga, tapi jalannya yang berbeda. Toh akhirnya nanti bertemu juga di sorga. Ini contoh ajaran yang berasal dari Injil lain yang bukan kebenaran Alkitab. Kita perlu meyakini bahwa satu-satunya jalan keselamatan, ya, seperti yang dikatakan oleh Kristus, adalah melalui Dia. Jadi melalui iman kepada Yesus Kristus, tidak dari hal-hal yang lain. Itu contoh ajaran yang berasal dari Injil lain, ya. Semua orang nanti ke surga jalannya yang berbeda, tidak bisa akan hal itu. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita tidak dapat berbalik dari Injil? Kita harus mengenal dengan jelas firman Tuhan, baca Alkitab, ya, dengarkan apa yang pendeta khotbahkan tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita sendiri belajar supaya kita meyakini kebenaran Injil dan tidak akan berbalik dari Injil. Persoalan yang kedua yang terjadi di jemaat Galatia sehingga mereka berbalik dari Injil ke arah Injil yang lain, mereka mendapat pengaruh dari luar yang buruk sekali. Galatia 1 ayat 7b sampai ayat yang ke-9. Jadi jemaat Kristen di Galatia mendapat gangguan, dan akhirnya gangguan itu berupa pengaruh buruk yang mempengaruhi iman orang-orang Kristen di Galatia. Siapakah orang-orang yang menjadi pengganggu itu? Galatia 1 ayat 7 tertulis, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi pengganggu itu adalah orang-orang yang berusaha mengacaukan kamu dan memutarbalikkan Injil, kata firman Tuhan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu
suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Sampai Paulus mengatakan dia tidak akan mungkin melakukan ajaran yang salah, tetapi kalau orang melihat dia mengajarkan ajaran yang salah tentang Injil, terkutuklah dia, kata firman Tuhan. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Paulus sangat gigih ya, dalam membela kemurnian Injil, dan dia tidak mau orang-orang yang berusaha memutarbalikkan Injil dan orang-orang yang berusaha mengacaukan orang Kristen, membuat orang-orang Kristen menjadi berbalik dari Kristus, berbalik dari Injil menuju ke arah yang sesat. Nah, kita percaya yang Alkitab katakan tentang Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka keyakinan kita menjadi kokoh dalam Injil. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itulah yang murni dan benar, dan kita tidak pernah akan menjadi ragu akan hal itu. Dan ini memuat Injil yang menyelamatkan setiap manusia ketika percaya kepada Yesus Kristus. Kita perlu menerima Alkitab seperti jemaat yang ada di Berea. Saya merindukan saya dan setiap orang Kristen termasuk Bapak dan Ibu. Kita tuh menjadi jemaat Kristen di Berea ya. Apa yang Alkitab katakan tentang jemaat di Berea itu? Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 11 menuliskan demikian. Mereka orang-orang Kristen Berea itu menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 11. Nah, kita sudah melihat ada beberapa persoalan orang Kristen di Galatia yang berbalik dari Injil ke Injil lain, lalu ada pengaruh dari luar. Nah, bagaimana solusi terhadap persoalan orang Kristen Galatia? Mereka harus menyukakan Allah, bukan manusia. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi solusinya adalah carilah hal-hal yang menyukakan Allah dan bukan menyukakan manusia. Paulus, penulis surat Galatia ini, dia mengatakan memiliki keyakinan yang benar dan berbeda dengan orang-orang Yudais, keselamatan dengan sunat dan hukum Taurat. Paulus tidak takut untuk dibenci oleh mereka. Paulus berani menegur jemaat-jemaat Galatia yang mudah meninggalkan ajaran Injil yang benar, dan ia tidak takut bila tidak disukai oleh jemaat Galatia. Paulus mengatakan bahwa dia lebih mencari kesukaan Allah dan perkenanan Allah dibandingkan kesukaan dan perkenanan manusia. Aku tidak akan mau menyukakan manusia, tapi mendukakan Allah. Aku mau menyukakan Allah sekalipun aku tidak disukai oleh manusia. Mari kita diskusikan bersama untuk mengenal satu-satunya Injil yang benar, yaitu dengan keberanian kita menyukakan Allah dan bukan menyukakan manusia. Apakah tindakan kita? Yang pertama, kalau ada yang mengatakan dan menghina kita, hidupmu dikit-dikit Alkitab. Nggak apa-apa, ya. Saya memang mau hidup seperti yang Alkitab katakan. Kamu mungkin nggak suka, tapi saya mau hidup menyukakan hati Allah. Saya mau dikit-dikit Alkitab, nggak apa-apa. Yang kedua, ada orang berkata kepada kita, jangan menganggap diri sendiri benar dengan mengatakan hanya Injil yang benar. Saya tetap melakukan apa yang Alkitab katakan, hanya Injil yang benar untuk membawa manusia berkenan di hati Allah melalui Kristus. Injil sudah mengatakannya, dan di luar itu tidak ada kebenaran. Orang mungkin gak suka, ya kita lebih menyukakan Allah daripada orang lain. Yang ketiga, bagaimanakah kita dapat memiliki keberanian kokoh dalam Injil yang benar? Kita harus punya prinsip. Saya ingin menyukakan hati Allah, bukan menyukakan hati manusia. Jika menyangkut kebenaran Alkitab, kebenaran tentang Tuhan. Kita sudah belajar dewasa dalam Kristus berarti kita mengenal
satu-satunya Injil yang benar. Dari Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa persoalan seperti berbalik dari Injil ke Injil yang lain tidak boleh terjadi dalam hidup kita, supaya kita menyukakan hati Allah daripada hati manusia. Kita mengenal satu-satunya Injil yang benar dengan meyakini bahwa pengaruh dari luar yang membawa kita menjauh dari Tuhan dan firman-Nya kita tolak, karena kita ingin lebih menyenangkan hati Allah daripada hati manusia. Dan solusi untuk menjadi yakin satu-satunya Injil yang benar, kita hanya menyenangkan hati Allah. Apapun pandangan manusia yang salah tentang Tuhan dan Injil kita tolak. Mereka benci kita, mereka tidak suka, kita hanya ingin menyukakan hati Allah. Bapak dan Ibu, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Jadilah orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, peserta sekolah minggu yang dewasa dalam Kristus dan meyakini satu-satunya Injil yang benar dan bukan Injil lain. Mari kita akan mengakhiri dengan doa, dan saya berharap kita terus setia menyelidiki, mempelajari Alkitab, kebenaran-kebenaran di dalamnya, dan kita hidup seperti yang firman Tuhan ajarkan. Bapak dan Ibu, sampai bertemu dengan saya minggu depan. Kita kembali belajar dari Alkitab untuk dewasa dalam Kristus. Kita mengakhiri kelas sekolah minggu kita pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk kokoh kuat meyakini satu-satunya Injil yang benar dan bukan Injil lain. Segala persoalan yang bisa menghambat kami, meragukan kami untuk meyakini firman Tuhan tentang Injil Kristus, kami tolak dan kami akan menyingkirkannya. Kami ingin lebih menyukakan hati Tuhan daripada menyukakan hati manusia, tapi jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati para Bapak dan Ibu. Mereka hidup dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Berikanlah mereka sukacita dan sehat, dan biarlah mereka menikmati segala kebaikan Bapa di dalam hidup mereka, dan Kristus menyertai mereka untuk selamanya. Roh-Mu yang kudus tinggal dalam diri kami semua. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.